Di tengah keramaian sebuah acara pengajian akbar megah di halaman masjid, seorang kakek tua berpakaian lusuh datang berjalan perlahan menuju kursi VIP. Penampilannya yang lusuh membuat dua penjaga mengusirnya dengan kasar dari barisan tamu penting. Meski sang kakek telah dengan tenang mengaku sebagai tamu undangan. Ia dicaci maki, didorong, bahkan ditendang keluar dari tenda utama. Ketegangan meningkat hingga membuat beberapa jamaah mulai gelisah. Namun saat seorang bupati yang hadir sebagai tamu undangan datang menghampiri dan melihat wajah kakek itu, ekspresinya berubah drastis. Ia terkejut dan amarahnya begitu meledak. Apa yang membuat bupati itu marah? Siapakah sebenarnya kakek lusuh itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di tengah keramaian yang mulai memadat, ketika suara doa dan zikir bersahutan pelan dari bibir para jamaah, tampak seorang lelaki tua berjalan perlahan melewati kerumunan. Usianya mungkin telah melewati 70. Jubah putih yang dikenakannya sudah memudar warnanya. Sorban kotak-kotak merah putih menggantung di pundaknya seperti kenangan masa lalu, dan sandal kulit yang dipakainya terlihat hampir menyerah oleh waktu. Langkahnya tertatih, namun setiap pijakan terasa penuh makna. Ia tidak banyak bicara, hanya menunduk sopan setiap kali melewati seseorang. Beberapa jamaah yang memperhatikannya hanya sempat melirik sekilas. Barangkali mengira ia hanya seorang kakek biasa dari desa sebelah. Tak ada yang mengenalnya, atau setidaknya tak ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Dengan tenang, sang kakek berjalan menuju barisan paling depan. Ia membuka tali pembatas VIP, seolah hal itu bukan penghalang, dan duduk di salah satu kursi di deretan paling terhormat, tepat di samping kursi bupati yang masih kosong. Beberapa orang melirik, sebagian mulai berbisik. Dua penjaga panitia yang berdiri tak jauh langsung bergerak cepat. Wajah mereka tegang, sedikit cemas tapi tetap berusaha sopan. "Assalamualaikum Pak," sapa salah satu dari mereka. Pemuda berbadan tegap dengan kemeja batik dan ID card panitia tergantung di lehernya. "Waalaikumsalam, Nah," jawab sang kakek. Suaranya serak, tapi hangat, seperti mata air tua yang tak pernah kering. "Maaf, Pak, ini tempat duduk untuk tamu undangan khusus. Mungkin Bapak bisa pindah ke barisan umum di belakang ya." Kakek itu menoleh perlahan. Sorot matanya tenang. Tidak ada amarah, tidak pula keberatan. Ia hanya berkata pelan, "Saya memang diundang, dan saya disuruh duduk di sini." Para penjaga saling pandang. Yang satu menghela napas pelan, mencoba bersabar. "Pak, kami tahu semua nama VIP yang diundang. Kami hafal daftar tamu, tidak ada nama Bapak. Kami mohon pengertiannya, jangan membuat suasana jadi tidak nyaman. Silakan ke belakang ya." Kakek itu menatap pemuda itu dalam-dalam. Tatapannya bukan tatapan membantah, apalagi menantang. Tatapannya lebih seperti menasihati. Mata itu seperti telah melihat lebih banyak hal daripada yang mampu dimengerti oleh mereka yang berdiri di depannya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Undangan itu bukan selalu tertulis, tapi saya sudah diminta duduk di sini. Kakek itu tetap duduk. Kedua tangannya diletakkan di atas tongkat kayu yang telah usang, yang sejak tadi menopang tubuh ringkihnya. Ia tak bicara lagi, hanya menunduk. Angin pagi menyibak surban kotak-kotaknya, memperlihatkan sedikit rambutnya yang memutih. Salah satu penjaga bernama Rahman, bertubuh tinggi, kekar, dengan peluit tergantung di leher, melangkah maju menunjuk wajah kakek itu. "Pak, saya sudah bilang baik-baik, jangan duduk di situ. Ini untuk pejabat, tokoh agama yang diundang resmi. Jangan bikin malu diri sendiri." Kakek itu mengangkat wajahnya, menatap Rahman dengan mata sayu. "Nah, aku tidak datang untuk merebut tempat. Aku datang karena diundang. Undangan itu tidak kulipat di saku, tapi kusimpan dalam hati. Aku hanya duduk seperti yang diminta." Rahman tertawa sinis. "Simpan di hati," katanya. "Semua orang juga bisa ngaku begitu." Penjaga lainnya, Fadli, lebih muda tapi sama kasarnya, ikut menyambar. "Udahlah Man, orang ini jelas bohong. Dari tampangnya aja. Lihat tuh jubahnya kayak lapel." Ia tertawa keras.
Beberapa panitia di belakang ikut cekikikan, walau sebagian mulai merasa tidak nyaman. Rahman mencengkeram lengan kakek itu. "Ayo berdiri, jangan buat masalah di sini." Kakek itu tetap duduk. Tubuh ini boleh tua, tapi tidak akan tunduk pada hinaan. Tiba-tiba Rahman membentaknya, "Jangan banyak omong," lalu menarik tubuh sang kakek dengan kasar. Tubuh tua itu oleng, tongkatnya terjatuh. Kakek itu terjungkal, punggungnya membentur kaki kursi. Surbannya terlepas dan jatuh ke lantai berdebu. Beberapa jamaah di sekitar mulai berdiri. Jangan kasar dong," seru seorang ibu dari barisan tengah. "Gak sopan, itu orang tua," tambah suara lain. Namun Rahman tampak emosi. Ia menunjuk ke arah massa. "Kalau dia bikin rusuh, tanggung jawab siapa? Kami yang jaga keamanan, bukan kalian." Kakek itu berusaha bangkit, tapi Fadli menendang tongkatnya menjauh. "Sudah tua, maksa pula. Ente kira ini majelis buat pengemis?" Kakek itu duduk lagi, menggenggam lututnya. Suaranya lemah tapi tegas. "Bila aku dianggap hina karena penampilanku, maka majelis ini tak layak disebut pengajian. Yang kalian agungkan bukan ilmu, tapi pangkat dan baju bagus." Kalimat itu menghentikan gelak tawa sebagian panitia. Namun Rahman hanya mencibir. Ngomongnya tinggi, udah kayak wali, tapi baju nggak ganti dari tahun berapa. Dari barisan belakang keributan mulai menyebar. Orang-orang mulai berdiri, beberapa hendak maju membela, tapi dicegat panitia. "Tenang semua, tenang," kata ketua panitia yang baru sadar ada kegaduhan. Tapi semuanya sudah terlambat. Seorang pria berseragam rapi dengan selempang kehormatan di bahunya, Bupati Ahmad Nasir, melangkah cepat ke tengah halaman, diiringi ajudan dan 2 polisi pengawal. "Berhenti!" serunya keras. Semua orang sontak terdiam. Bupati memandang Rahman dan Fadli yang berdiri membatu, lalu menatap kakek yang masih terduduk dengan napas tersengal. Mata Bupati melebar. Mulutnya sedikit terbuka. Ia berjalan pelan, lalu langsung bersimpuh di depan kakek itu. "Ya Allah, Habib Umar bin Thalib." Tiba-tiba suasana jadi hening mencekam. Semua yang mendengar nama itu sontak menunduk. Jamaah yang tadinya cuek langsung membelalak. Beberapa orang yang mengenal nama itu mulai berbisik dengan gemetar. "Habib Umar, yang dari Hadramaut itu, yang dulu ngisi majelis di Mekah, yang doanya sekali dikabulkan banyak orang menangis." Bupati menunduk, mencium tangan kakek itu. "Maafkan kami, ya Habib. Astagfirullah, saya tak mengenali Anda. Saya bodoh. Panitia kami lebih bodoh lagi." Rahman dan Fadli mulai mundur pelan. Tapi Bupati berdiri dan menunjuk mereka. "Kalian 2 orang, kalian bukan menjaga kehormatan majelis, tapi mempermalukan Islam sendiri." Suaranya bergetar. Rahman mencoba membela diri. "Kami tidak tahu, Pak. Karena kalian tak mau tahu. Kalian sibuk lihat kain, bukan ilmu. Sibuk jaga tenda, tapi lupa adab." Bupati menoleh ke ajudan. "Panggil Kapolsek. Saya minta mereka ditahan. Ini bukan salah prosedur. Ini penganiayaan." Habib Umar bangkit dengan susah payah. Ia meraih tongkatnya perlahan, lalu meletakkan tangan di bahu Bupati. "Jangan karena aku, engkau menghukum mereka. Mereka hanya cermin dari apa yang kita tanam. Mungkin kita semua terlalu lama mengajarkan syariat tapi lupa menanamkan adab." Semua jamaah menunduk. Beberapa sudah mulai terisak. Hari itu pengajian tetap berjalan, tapi tak seorang pun bisa melupakan pelajaran besar yang baru saja mereka saksikan. Bahwa kehormatan tak pernah tinggal di jas atau surban mahal, tapi dalam kerendahan hati dan kemuliaan budi. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang kakek tua yang diusir karena pakaiannya lusuh. Ia adalah cermin dari wajah umat yang mulai lebih mempercayai mata daripada hati, lebih menghargai jas dan dasi daripada ilmu dan adab. Peristiwa di halaman masjid itu membongkar sebuah kenyataan pahit, bahwa di zaman sekarang, manusia begitu mudah terkecoh oleh penampilan, seolah kain adalah ukuran kebenaran, dan posisi duduk menentukan derajat seseorang. Di balik tubuh renta dan jubah usang, ternyata tersembunyi cahaya ilmu dan makam yang tinggi di sisi Allah. Kakek itu yang ternyata adalah Habib Umar bin Thalib,
tidak membawa nama besar atau pamflet kehormatan saat datang. Ia hanya membawa dirinya, keikhlasan, dan tugas yang Allah titipkan, menyampaikan hikmah kepada umat yang kian lalai. Namun karena ia tidak datang dengan simbol kebesaran duniawi, banyak yang menolaknya. Bahkan tak segan menghinakan tubuh tuanya hanya karena ia tak tampak seperti ulama versi mereka. Ini adalah pelajaran besar bagi setiap hati yang masih bisa merasakan bahwa adab lebih utama dari ilmu. Bahwa ilmu tanpa adab adalah ibarat pedang di tangan anak kecil, membahayakan dan menyesatkan. Para penjaga yang merasa menjalankan aturan, ternyata justru menjadi pelaku kedaliman karena tak memiliki kelembutan dan kearifan. Betapa sering kita merasa sedang menjaga agama, padahal kita justru sedang merusaknya dengan sikap arogan dan penilaian sempit. Kita juga belajar bahwa sikap merendahkan orang lain bisa menjadi pintu kehinaan diri sendiri. Tidak ada jaminan bahwa yang berpakaian bersih, duduk di kursi depan, dan memegang mikrofon adalah orang yang lebih dekat dengan Allah dibanding seseorang yang duduk diam di pojok dengan pakaian lusuh. Sebab Allah tidak menilai rupa dan harta, melainkan hati dan amal. Maka memuliakan orang hanya karena pakaian dan status sosialnya adalah bentuk kehinaan hati yang halus namun sangat berbahaya. Sebaliknya, kita juga diperlihatkan teladan agung dari Habib Umar. Dalam posisi yang dizalimi, beliau tidak meledak dalam amarah. Beliau tidak menuntut kehormatan atas namanya atau jabatannya. Yang beliau pertahankan hanyalah nilai adab dan kemanusiaan. Dan ketika semua tunduk padanya setelah tahu siapa dia sebenarnya, beliau tidak menyombongkan diri. Bahkan, beliau menolak perlakuan istimewa dan tetap memilih duduk bersama rakyat jelata sebagai bentuk ajaran hidupnya. Bahwa kehormatan sejati tidak perlu dipaksa. Ia akan datang sendiri kepada hati yang bersih. Nilai-nilai yang harus dihidupkan dari cerita ini adalah jangan menilai dari penampilan. Hati manusia hanya diketahui oleh Allah. Betapa banyak para wali Allah yang tampilannya sangat sederhana, bahkan dianggap aneh oleh manusia, tapi derajat mereka tinggi di sisinya. Sebaliknya, ada orang yang tampil sempurna, namun batinnya penuh kesombongan dan kehinaan. Adab di atas segalanya. Seorang penjaga masjid, panitia acara, bahkan pengisi ceramah, harus memiliki adab sebelum ilmu. Adab kepada tamu, kepada orang tua, kepada sesama muslim. Tanpa adab, semua atribut keagamaan akan menjadi kering dan hanya jadi formalitas kosong. Rendah hati adalah puncak akhlak. Habib Umar tidak menyombongkan statusnya. Ia tetap tenang meski diperlakukan kasar. Ia memberi pelajaran lewat keteladanan, bukan ceramah. Ini menunjukkan bahwa akhlak lebih menyentuh daripada ribuan kata. Kekerasan bukan bagian dari agama. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, apalagi kepada orang yang lebih lemah dan tak berdaya. Ketegasan dalam agama tidak sama dengan kekasaran. Bahkan dalam amar ma'ruf harus ada kelembutan. Perubahan dimulai dari pengakuan salah. Rahman dan Fadli akhirnya berubah, bukan karena mereka dipermalukan, tapi karena mereka berani mengakui kesalahan dan menangis. Inilah pelajaran penting. Manusia tidak dituntut sempurna, tapi dituntut jujur atas kekeliruannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa orang yang tampak hina di mata kita bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada seluruh isi majelis. Semoga kita dijauhkan dari mata yang sombong, dari hati yang kering, dari lisan yang mencibir orang-orang hanya karena mereka tak tampil seperti yang kita harapkan. Mari kita hidupkan kembali ajaran Islam yang penuh adab, welas asih, dan cinta kepada sesama manusia, tanpa membedakan rupa, warna, atau posisi. Karena di hadapan Allah, kita semua adalah hamba yang hanya akan diangkat derajatnya oleh ketakwaan, bukan kain atau gelar. Dan kepada para penjaga rumah Allah, ingatlah, tugasmu bukan hanya menjaga pintu dari ancaman fisik, tapi menjaga agar rumah Allah tetap menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima, dihormati, dan dimuliakan, terutama oleh orang-orang yang mengaku sebagai penjaganya.